Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara anggota jemaat dan simpatisan yang telah hadir dalam ibadah saat ini. Kiranya melalui ibadah yang akan berlangsung ini, iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus semakin disegarkan dan dikuatkan. Pokok-pokok warta jemaat minggu ini adalah sebagai berikut. Kelas katekisasi baptis CD akan dimulai dalam bulan April ini. Saudara-saudara yang berminat ikut dipersilakan mengisi formulir pendaftarannya di kantor gereja dengan memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi. Pertemuan pertama untuk seluruh peserta akan diadakan pada hari Selasa 25 April pukul 18 bertempat di ruang pertemuan Ibrani. Telah dipanggil pulang oleh Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih. 1. Pada tanggal 11 April yang lalu di Jakarta, Ibu Sri Sabarini Supardi, wilayah 5, dan telah dikremasikan pada tanggal 12 April di Tangerang. 2. Pada tanggal 12 April yang lalu di Jakarta, Ibu Serevina Tobing Boruta Barat, wilayah 11, dan telah dimakamkan pada tanggal 13 April di Jakarta. 3. Pada tanggal 14 April yang lalu di Jakarta, Ibu Morlanim Saragih, wilayah 2, dan telah dimakamkan pada tanggal 15 April di Jakarta. Mohon dukungan doa Bapak Ibu Saudara bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam sepekan mendatang, sejumlah kegiatan pembinaan dan persekutuan yang telah dipersiapkan oleh majelis dan pengurus komisi dan pengurus wilayah, baik yang diselenggarakan di kompleks gereja maupun di wilayah-wilayah. Saudara-saudara sekalian diundang ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan tersebut. Ralat liturgi pada halaman 2. Pada lagu Bagimu Damai Sejahtera, tertulis yang menyanyikan SL, seharusnya dinyanyikan seluruh jemaat. Kami ulangi, ralat lagu Bagimu Damai Sejahtera pada halaman 2, tertulis SL, seharusnya dinyanyikan seluruh jemaat. Sebelum ibadah ini dimulai, marilah kita menonaktifkan telepon genggam selama ibadah berlangsung dan memusatkan perhatian dalam ibadah kita kepada Tuhan. Dalam rangka Paskah, firman Tuhan dan ibadah kita saat ini dilayani oleh Pendeta Yanu Widyo Pramono. Untuk memulai ibadah, Bapak Ibu Saudara, kami persilakan berdiri. Apa kamu melihat Tuhan? Apa kamu melihat Tuhan? Apa kamu melihat Tuhan? Salam bagimu. Sapaan
Sukacita diberikan padaku, seorang pun tiada Waktu fajar di taman sepi, datanglah Maria ke kubur kosong yang ditemukannya kabar di Tuhan Yesus, dan suara Yesus memanggilnya, bergembiralah hatinya, sungguh indah persekutuannya bersama dengan Yesus. Sekarang di saat teduh, aku datang mencari Tuhan, ingin ku ikut dan menyamanya, bersatu dengan Tuhan. Dan suara Yesus memanggilku, bergembiralah hatiku, sungguh indah persekutuanku bersama dengan Yesus. Ibadah Paskah ini berlangsung dalam pertolongan Bapa Pencipta langit dan bumi, Anak Sang Penyelamat, dan Roh Kudus Sang Penghibur, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin. Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom Aleichem, Heavenly Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai, damai dan sejahtera. Kristus telah bangkit, kuasa dosa dikalahkannya. Kematian tak mampu menguasainya. Kekhawatiran dan kesedihan dihapuskan olehnya. Ketakutan dan kematian sesungguhnya adalah bagian dari hidup. Kebangkitan Kristus memberikan pengharapan hidup bahwa kita dapat melewati semua hal itu. Bangkit, berjalanlah, dan katakan kepada setiap orang, kebangkitan Kristus memberi kita semangat, kepercayaan diri, ketangguhan, dan pengharapan. Maka sekarang, dengan kepala tegak dan suara lantang kita katakan, Kristus bangkit, mari kita bangkit.
Mazmur menghayati kemenangannya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih besar Allah berwujud dalam anaknya. Haleluya, haleluya. Kita dijadikan nyawa dan kerajaannya. Haleluya, 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 haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, paduan suara Galilea akan mengantar kita dengan satu pujian, Jesus Paid It All.
Saudara-saudaraku, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Yesus, telah Kau bayar lunas hukuman yang mestinya kami tanggung, bahkan kematian akibat dosa dan pelanggaran kami. Dan saat ini kami datang dalam syukur yang besar, karena bukan saja Kau bayar lunas semuanya, namun Engkau bangkit dan hidup, dan itulah yang menjadi jaminan kepada kami semua untuk memperoleh hidup yang kekal. Tuhan, dalam sukacita yang besar kami datang di hadapan-Mu. Kami buka hati, pikiran dan jiwa kami untuk menerima sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, agar hidup kami semakin dimampukan untuk berjalan di dalam apa yang Kau kehendaki, agar hidup kami semakin nyata, sepadan dengan kebangkitan-Mu, dan kami boleh menjalani sebuah kehidupan yang bangkit untuk melakukan segala sesuatu yang baik di hadapan-Mu. Tuhan, tolonglah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, agar firman-Mu yang diberitakan dapat kami pahami, kami pelihara, dan kami berlakukan di dalam kehidupan kami. Kami memohon di dalam nama dan cinta kasih Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan menjadi dasar pemberitaan firman di Minggu Paskah ini terambil dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius, pasal 28 ayat 1 hingga ayat 10. Injil Matius 28 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian apa yang tersurat di sana. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Saudara-saudaraku, demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara serta memberlakukan di dalam kehidupan ini. Haleluya. Halle, halle, halleluya. Halle,
Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Selamat Paskah. Apa kabar, saudara? Ada keluarga dari luar kota datang mengunjungi saudara di Paskah ini? Puji Tuhan, suasana tambah hangat. Tidak ada, juga tidak mengurangi kehangatan Paskah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema Minggu Paskah ini, Kristus bangkit, maka aku bangkit. Kristus bangkit, maka aku bangkit. Saudaraku, minggu ini bagi sebagian besar orang, minggu biasa-biasa saja. Mungkin sedikit istimewa. Istimewanya kenapa, saudara? Long weekend. Ya, karena liburannya sudah diawali dari Jumat. Maka tol di daerah Brebes dan sekitarnya sana katanya macet. Ya, bagi sebagian orang minggu ini minggu biasa, tidak biasanya atau sedikit istimewanya karena long weekend. Tetapi tentu tidak demikian bagi kita semua. Minggu ini adalah minggu yang istimewa. Bahkan saya bisa katakan minggu ini adalah minggu yang paling istimewa di sepanjang sejarah hari Minggu di sepanjang masa. Minggu bukan karena tanggal 16 April, tetapi karena minggu ini adalah Minggu Paskah. Minggu ini kita memeringati satu peristiwa yang pernah terjadi 2000 tahun yang lalu kira-kira. Dan peristiwa itu saya yakin, kita semua yakin, tidak akan pernah terjadi lagi di dalam sejarah dunia ini sampai kapanpun. Minggu di mana Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, bangkit dari antara orang mati. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati punya makna yang luar biasa besar dan dalam bagi kita. Apa maknanya? Kebangkitan Yesus berarti meterai janji kehidupan kekal bagi kita semua. Mari kita sadari itu dan kita yakini. Kebangkitan Yesus adalah meterai dari janji kehidupan yang kekal. Kebangkitan Yesus adalah harapan kehidupan yang lebih baik. Kebangkitan Yesus berarti sukacita yang besar. Kebangkitan Yesus berarti sebuah masa depan baru terbentang di depan kita. Bukan masa depan yang tidak baik, tetapi masa depan yang lebih baik, masa depan yang penuh harapan, masa depan yang penuh dengan sukacita. Saudara, menarik bahwa peristiwa kebangkitan Yesus ini terjadi menjelang fajar menyingsing. Berarti fajar sudah menyingsing belum, saudara? Belum. Menjelang fajar menyingsing. Dan itu sebuah pertanda menyingsingnya fajar kehidupan setiap orang percaya. Menyingsingnya fajar kehidupan saudara dan saya. Seperti mentari yang terbit, semakin lama kian tinggi dan semakin terang, maka kebangkitan Kristus bagi setiap kita orang percaya harus membawa spirit baru bagi kebangkitan hidup setiap kita. Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar dari iman Kristen. Kebangkitan Tuhan Yesus adalah dasar dari iman Kristen. Jika Kristus tidak bangkit dari antara orang mati, jika ia masih tetap ada di dalam kuburnya, dan kemudian menjadi tulang belulang, dan akhirnya tulang belulang itu menjadi tanah, maka sia-sialah kita membuang-buang waktu kita. Kita datang setiap hari Minggu untuk beribadah karena kita beribadah untuk sesuatu yang tidak jelas. Andai kata
Kristus tetap ada di dalam kubur, menjadi tulang belulang dan kemudian menjadi tanah, tidak ada artinya kita beriman kepadanya. Tidak ada maknanya kita menganggap dia dan memuja dia sebagai Tuhan. Kebangkitan Kristus terjadi cuma sekali dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dan ini menjadi peristiwa paling penting dalam sejarah umat manusia. Bukan hanya satu peristiwa yang sangat penting, tetapi yang paling penting. Karena bagi orang yang percaya, sekali lagi itu adalah meterai atas janji kehidupan kekal yang Yesus anugerahkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, di dalam peristiwa kebangkitan Kristus itu ada batu terguling, ada makam yang kosong, ada kata-kata malaikat, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit. Dan itu semua menjadi momen dan peristiwa yang begitu bernilai bagi dunia. Saya tidak tahu apakah saudara memaknai peristiwa itu dan kemudian saudara mendapatkan sebuah nilai yang sangat memengaruhi hidup saudara atau tidak. Kebangkitan Kristus adalah momen yang sangat bernilai bagi umat manusia di sepanjang sejarah manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus memang bermakna sangat penting bagi kita orang percaya. Sangat penting. Itu sebabnya kebangkitan Kristus selalu dirayakan oleh banyak orang Kristen. Bahkan ada anggota-anggota jemaat barangkali yang hadirnya di kebaktian itu cuma Paskah, Natal, dan nikah. Barangkali saudara. Mudah-mudahan tidak ada saudara di sini yang hadirnya cuma Paskah dan Natal lalu pas nikah. Oh, saat dibaptis dan sidi barangkali. Begitu pentingnya Paskah. Begitu pentingnya peristiwa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus menyatakan bahwa dosa dan maut tidak pernah berkuasa dan menang atas Kristus. Kebangkitan Kristus bermakna sangat penting bagi kita karena kelak kita juga akan beroleh kebangkitan yang sama dengan Kristus dan kita akan menikmati kehidupan yang kekal seperti yang terjadi pada Kristus. Tetapi saudara, kebangkitan Kristus juga harus punya makna penting dalam hidup kekinian kita. Harus punya makna penting dalam kehidupan kita yang kita tapaki hari demi hari sekarang ini. Bukan hanya nanti sebuah pengharapan, tetapi pengharapan itu harus sudah dihidupi dari sekarang ini. Kebangkitan Kristus harus memberi daya bangkit bagi kita semua, orang-orang yang percaya akan kebangkitan Kristus itu. Kehidupan kita harus menjadi sebuah kehidupan yang tidak biasa-biasa saja dan sama dengan orang-orang lain. Tetapi ada sesuatu yang membuat kita bangkit lebih dari yang lain karena kita punya Kristus yang bangkit. Saudara-saudaraku, kisah di seputar kebangkitan Kristus adalah kisah yang sangat menarik dan kontroversial. Sangat menarik dan kontroversial. Menarik karena muncul pertanyaan ya dan tidak, kontroversial juga karena begitu. Tidak mudah bagi orang menerima sebuah fakta bahwa Kristus bangkit dari antara orang mati. Gak ada ceritanya itu. Ada cerita Lazarus bangkit tetapi dibangkitkan oleh Kristus. Dan itu pun sudah menggemparkan. Tetapi orang yang mati, bangkit dari kematian itu, Yesus bangkit dari kematian, itu satu khayalan, halusinasi,
ilusi, dan kebodohan bagi banyak orang yang tidak bisa menerima karya yang luar biasa itu. Dan seputar peristiwa kebangkitan Kristus ini, saudara, tetapi saya mau menceritakan sedikit bagaimana situasinya pada waktu itu setelah Yesus diturunkan dari salib dan kemudian dimakamkan ke dalam sebuah makam yang pinjaman dari Yusuf dari Arimatea itu. Saudara, apa yang terjadi? Setelah hari persiapan menjelang hari Sabat, sebelum memasuki hari Sabat, saudara, ada sekelompok orang, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi. Mereka datang kepada Pilatus. Mereka datang dengan pikiran dan hati yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Khawatir tentang apa? Khawatir jangan-jangan para murid Yesus akan mencuri mayat Yesus, lalu mengatakan seperti apa yang pernah dikatakan oleh Yesus kepada para muridnya, bahwa setelah 3 hari Yesus akan bangkit dari antara orang mati. Dan mereka khawatir kalau mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya, lalu murid-murid itu mengabarkan kepada dunia bahwa Yesus bangkit. Itu sangat dikhawatirkan. Mereka menyebut itu sebagai penyesatan yang lebih parah. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala ini. Oleh karena kekhawatiran itulah, saudara, maka imam-imam kepala dan orang-orang Farisi ini meminta kepada Pilatus supaya kubur Yesus dijaga. Agar kubur Yesus dijaga. Dan ketika mereka meminta, dari kesaksian Matius di pasal 27 ayat 65 dikatakan oleh Pilatus, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Bukan hanya 1 orang, tetapi beberapa orang. Berapa orang saya tidak tahu dan Alkitab tidak pernah menuliskan itu. Tetapi ini penjaga-penjaga bagimu. Artinya persoalan ini dianggap serius oleh Pilatus. Lalu diberikan prajurit-prajurit untuk menjaga kubur itu. Dan kubur itu disegel, saudara. Kubur itu dimeteraikan. Maka pergilah mereka. Dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Situasinya siaga 1. Ini bukan situasi main-main. Ketegangan ada. Para prajurit itu menjaga dengan baik karena ini perintah orang yang paling mereka hormati sebagai wakil Romawi di Palestina, Pilatus. Malam itu, saudara, kubur Yesus dijaga ketat. Para prajurit tidak tidur sampai pagi. Tetapi di tempat lain, saudara, di tempat lain tidak disebutkan di mana, Maria dan Maria yang lain saat fajar menjelang menyingsing, dilandasi oleh cintanya yang besar, tetapi dalam kehancuran hati, dalam kepedihan dan kesedihan yang sangat dalam, dalam suasana yang masih dicengkeram kengerian dan trauma melihat bagaimana Yesus disiksa dan disalibkan, mereka mengumpulkan keberanian untuk datang ke kubur Yesus. Mereka tidak tahu bahwa kubur itu dijaga sangat ketat. Kerinduan mereka cuma 1, datang ke kubur Yesus. Mungkin untuk menangis di sana, mungkin untuk mencurahkan seluruh kepedihan mereka. Tetapi di bagian yang lain dari Alkitab dikatakan mereka membawa rempah-rempah. Mungkin mereka akan merempahi tubuh Yesus. Tetapi ada satu pertanyaan, siapa yang menggulingkan batu kubur itu? Karena tidak mungkin batu itu digulingkan oleh perempuan-perempuan ini.
kekuatannya tidak seberapa dibanding kaum laki-laki, dan batu kubur itu bukan batu yang begitu mudah untuk digulingkan. Saudara, pagi menjelang fajar menyingsing itu juga menjadi saksi terjadinya gempa bumi hebat. Dan Alkitab memberi kesaksian, malaikat telah turun dan menggulingkan batu itu. Batu itu digulingkan oleh malaikat, bukan oleh manusia. Saudara, saudara bisa bayangkan suasana di kuburan di pagi kira-kira jam 3, gelap gulita, dingin. Siapa yang berani ke kuburan di jam itu, saudara? Ibu-ibu ngeri, mencekam. Lah wong mau lewat kuburan aja gak berani kok, cari temen. Kalau toh sudah dekat lalu ancang-ancang, lari gitu. Tapi wanita ini mengumpulkan keberanian mereka untuk datang ke kubur Yesus menjelang fajar menyingsing. Dalam situasi yang mencekam, tenang tapi mencekam. Bagi para penjaga mencekam. Kenapa? Karena bisa saja sekelompok orang tiba-tiba datang, lalu terjadi, taruhlah kontak fisik di situ, karena upaya sekelompok orang itu untuk mencuri mayat Yesus. Mencekam. Bagi para perempuan, mereka juga tercekam. Kenapa? Bayangkan saudara, Alkitab tidak memberi kesaksian dan mencatat bahwa ada seorang pun laki-laki yang menemani mereka. Gak ada. Kemana laki-laki yang pemberani-pemberani itu? Ngumpet. Mereka tidak berani keluar. Karena mereka masih berhadapan dengan trauma. Siapa tahu ketika mereka keluar, mereka kemudian ditangkap juga seperti Yesus ditangkap. Tetapi perempuan-perempuan ini didorong dan dibangkitkan oleh cinta kasihnya yang begitu besar. Sekalipun hati mereka pilu dan pedih, sekalipun mereka berangkat di dalam tangisan dan kepedihan yang dalam, tapi pagi yang mencekam itu tidak pernah mengalahkan kerinduan mereka, cinta mereka yang besar untuk datang ke kubur Yesus. Di tengah situasi yang mencekam pagi itu, di tengah gelap dan dinginnya pagi itu, tiba-tiba cahaya terang ilahi bersinar oleh hadirnya malaikat yang Alkitab memberi kesaksian, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagai salju. Saudara, peristiwa itu ternyata memberi dua dampak, baik kepada penjaga-penjaga yang gagah perkasa itu, maupun bagi perempuan-perempuan yang dalam kepiluan hati tetapi dalam cinta yang besar datang ke kubur Yesus. Penjaga-penjaga yang gagah berani, lengkap dengan senjata mereka itu, ketika melihat apa yang terjadi, Alkitab memberi kesaksian, mereka gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Dingin, ngoplok, saudara. Saudara tahu ngoplok? Ngoplok itu lutut saudara bergetar mau ketemu gitu, saudara. Lalu tidak bisa berdiri. Mereka seperti orang-orang mati. Mereka kehilangan keberanian mereka. Lenyap. Kegagahan dan keperkasaan mereka tidak berdaya di hadapan cahaya terang ilahi itu. Tetapi bagi perempuan-perempuan yang datang dalam kepiluan, yang datang dalam cinta yang besar, malaikat menyapa mereka. Malaikat menyapa mereka. Malaikat itu berkata, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Saudara,
Ketika perempuan-perempuan itu tiba di sana, mereka mendapati kubur itu sudah menganga seperti kubur ini. Batu penutup kubur yang begitu berat sudah terguling. Bukan mereka yang menggulingkan, bukan orang lain yang menggulingkan, tetapi malaikat Tuhan sendirilah yang menggulingkannya. Pertanyaannya saudara, mengapa batu itu terguling? Atau tepatnya, mengapa batu itu digulingkan oleh malaikat? Mengapa? Mungkin saat ini saudara sudah memberi jawab di dalam pikiran saudara. Oh, batu itu digulingkan oleh malaikat supaya ketika Yesus bangkit, Yesus punya jalan untuk keluar dari kubur itu. Tidak. Tidak, saudara. Bukan itu jawabannya. Untuk keluar dari kubur setelah dia bangkit, Yesus tidak butuh batu digulingkan. Tidak. Dia bisa hadir di mana saja. Buktinya apa? 8 hari kemudian Yesus masuk ke sebuah ruangan di mana pintu-pintu dan jendela tertutup rapat, dan dia tiba-tiba hadir di tengah para muridnya. Batu itu digulingkan bukan untuk Yesus supaya Yesus mendapat jalan keluar dari kubur di mana dia dimakamkan. Bukan. Batu itu digulingkan oleh malaikat untuk para perempuan itu. Batu itu digulingkan oleh malaikat untuk para perempuan itu. Untuk Yohanes, Yakobus, Petrus yang akan datang kemudian. Untuk merekalah batu itu digulingkan. Supaya apa? Supaya mereka bisa melihat ke dalam kubur bahwa Yesus sungguh-sungguh tidak ada lagi di sana. Tidak ada lagi di sana. Bahwa Yesus sungguh bangkit dari antara orang mati. Bahwa ia hidup selamanya. Dan supaya dengan melihat kubur yang kosong itu, mereka punya keyakinan. Mereka punya iman bahwa Kristus sungguh bangkit. Saudara-saudara, keyakinan akan Kristus yang bangkit itulah yang kemudian mengubah suasana hati dan kehidupan Maria dan teman-temannya pagi hari itu. Jika tadinya mereka datang ke kubur itu dengan muka yang cemberut, dengan muka dipenuhi dengan kesedihan dan kepedihan, dia membisu dalam ketenangan, dicekam rasa takut yang memang takut. Tetapi setelah mereka melihat kubur yang kosong, setelah mereka mendengar malaikat berkata, dia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan mereka menyaksikan kubur kosong. Apalagi setelah mereka bertemu dengan Yesus. Yesus berkata, salam bagimu. Hati mereka berubah. Kehidupan mereka saat itu berubah. Ada momen di mana mereka berubah. Perubahan apa yang terjadi, saudara? Alkitab mencatat, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar. Takutnya di sini, saudara, bukan takut karena ngeri, tetapi takut yang amazing, takut yang takjub. Karena luar biasa, Yesus yang baru 3 hari yang lalu disalibkan, kemudian diletakkan di sana, tidak ada lagi. Malaikat memberitahu mereka bahwa dia bangkit seperti apa yang telah dikatakannya. Itu membuat mereka takjub, takut dalam suasana yang amazing. Melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa. Tetapi sekaligus dibarengi
dengan satu perasaan. Dalam bahasa Yunani dikatakan charas megales. Saudara tentu bisa membayangkan kata mega. Mega itu sesuatu yang besar sekali. Charas megales, great joy, great cheerfulness. Itulah yang kemudian terjadi di dalam hati dan hidup mereka pagi itu. Mereka mendapatkan spirit baru, kebangkitan semangat yang berdampak pada seluruh hidup mereka. Mereka berlari cepat-cepat memberitahukan kepada para murid. Mereka menjadi orang-orang pertama yang memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit. Dan mulai saat itu keberanian mereka, kehidupan mereka berubah. Saudara-saudaraku, bagi mereka yang meyakini Yesus yang bangkit, maka akan ada satu perubahan yang luar biasa di dalam kehidupannya. Tetapi ada satu hal yang mesti terjadi sebelum meyakini bahwa Yesus bangkit. Sebelum bertemu dengan Yesus yang bangkit. Apa satu hal itu? Malaikat menggulingkan batu itu. Sehingga mereka bisa melihat bahwa Yesus tidak ada di sana dan bahwa dia bangkit. Saudara-saudara, kebangkitan adalah momen paling penting di dalam kehidupan. Kebangkitan adalah momen yang paling penting di dalam kehidupan. Jika saudara merasa begitu terpuruk, mungkin karena bisnis saudara hancur, keterpurukan itu akan membawa saudara dalam keputusasaan dan frustrasi. Tetapi ada satu momen ketika saudara menyadari, kalau aku begini terus, tidak akan ada artinya dan hidupku sia-sia, maka aku bangkit. Saudara, momen itu adalah momen paling penting dalam kehidupan ini. Momen kebangkitan adalah momen yang paling penting juga di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Makanya ada kebangkitan nasional, kebangkitan pemuda, kebangkitan perempuan, dan seterusnya. Kebangkitan adalah momen paling penting di dalam kehidupan. Begitu juga bagi kita. Untuk bangkit dan melangkah maju, meniti, menapaki kehidupan ini dalam kebangkitan Kristus, harus ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apa itu, saudara? Batu yang terguling. Saudara, harus ada batu-batu yang digulingkan dari kehidupan kita. Harus ada batu-batu yang tidak boleh menutup kita untuk melihat kebangkitan Kristus. Tidak boleh ada batu yang menutup kita untuk melihat kebangkitan Kristus dan kuasa kebangkitannya. Jika kita ada di kubur itu, andai kata kita di luar, kita tidak akan meyakini Kristus bangkit kalau batu itu masih tertutup dan belum digulingkan. Andai kata kita di dalam kubur itu, kita juga tidak akan pernah bertemu dengan Kristus yang bangkit jika batu itu tidak digulingkan, karena kita tidak bisa menggulingkannya sendiri. Saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa bangkit bersama dengan kebangkitan Kristus? Kristus bangkit, maka aku bangkit. Gulingkan batu. Batu apa, saudara? Batu kebencian. Jika di dalam kehidupan saudara kebencian itu tidak bisa melihat Kristus yang bangkit, gulingkan batu kebencian itu. Gulingkan batu dendam, gulingkan batu kepahitan, gulingkan batu keraguan, gulingkan batu rasisme, fanatisme, prasangka, cemburu, iri hati. Gulingkan batu kemarahan, gulingkan batu keegoisan. Semua yang menghalangi saudara untuk bisa melihat kuasa kebangkitan Kristus dan membuat hidup saudara bangkit, gulingkan itu. Dengan kekuatan siapa, saudara? Bukan dengan kekuatan kita.
bukan dengan kekuatan kita. Mohonlah kekuatan ilahi untuk menolong saudara menggulingkan batu-batu itu. Gulingkan batu ketidaktaatan, gulingkan batu kepalsuan, gulingkan batu kebohongan, gulingkan batu kemarahan, gulingkan batu nafsu, kecanduan narkoba, nafsu seksual, ketakutan dan kekhawatiran yang teramat sangat, keegoisan, kesombongan, mau menang sendiri, kejahatan, pelanggaran, dan seterusnya. Gulingkan itu. Saudara akan bisa melihat Kristus yang bangkit, bertemu dengan Dia, dan saudara akan merasakan damai sejahteranya, kuasanya yang akan membangkitkan saudara. Seperti Maria dan perempuan yang lain. Mereka tidak lagi dicekam ketakutan, tetapi mereka beroleh sukacita yang besar, gentar dan takjub akan kuasa Allah, dan kehidupan mereka berubah memuliakan Allah. Bangkit, memuliakan Tuhan di dalam kehidupan, itulah kerinduan kita, karena Kristus sudah bangkit. Selamat Paskah, Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan kesungguhan hati dalam untaian kata dan nada. Saudara-saudaraku, mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mampukan kami menjalani kehidupan ini dengan kuasa kebangkitan-Mu, seperti kuasa yang mengubah Maria Magdalena dan perempuan-perempuan yang lain, yang datang dengan ketakutan, tetapi pergi dengan sukacita dan kegentaran karena melihat kuasa-Mu yang ajaib. Pergi
untuk memberitakan bahwa Engkau bangkit. Pergi dengan sebuah kehidupan baru, dengan semangat yang baru, spirit yang baru. Tuhan, mampukan kami untuk menggulingkan batu-batu yang menghalangi kami melihat kuasa kebangkitan Kristus dan merasakan serta menikmati kuasa kebangkitan itu. Tolonglah kami dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Saat ini kami berdoa dan menyatu hati bagi kekasih-kekasih kami yang ada di dalam sakit, bagi kekasih-kekasih kami yang ada di dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, bagi kekasih-kekasih kami yang ada dalam duka cita yang dalam. Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan Kristus boleh mereka rasakan, sekalipun hati mereka dipenuhi dengan kepiluan, sekalipun mereka ada di dalam kelemahan, tetapi percaya dan pengharapan di dalam Kristus tidak pernah mengalami surut dan menjadi lemah. Biarlah kehadiran-Mu boleh dirasakan, dan itu menjadi daya yang menumbuhkan pengharapan dan kekuatan baru bagi kekasih-kekasih kami ini. Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu dimanapun juga berada. Biarlah Engkau terus memberi daya kebangkitan-Mu bagi setiap gereja-Mu untuk menghadirkan shalom di tengah-tengah kehidupan ini, untuk menyatakan cinta kasih-Mu bagi kehidupan ini. Tuhan, mampukan kami pribadi lepas pribadi hadir dimanapun juga dengan kuasa kebangkitan itu, dengan hidup yang diubahkan, hidup penuh sukacita dan pengharapan, hidup dengan segala sesuatu yang baru dan baik, yang memuliakan Engkau. Kami boleh menjadi pemberita-pemberita Injil, bukan dengan mulut kami, tetapi dengan seluruh kehidupan kami. Karena kuasa kebangkitan-Mu itu membangkitkan hidup kami. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia yang kami cintai, dengan berbagai pergumulan yang ada. Tuhan, biarlah Engkau curahi para pemimpin bangsa ini hikmat-Mu, keberanian untuk menyatakan kebenaran, keadilan, keberanian untuk menghadirkan segala sesuatu yang baik, yang memberi sejahtera, sekalipun mereka harus berhadapan dengan berbagai tantangan. Tuhan, biarlah keberanian-Mu, biarlah ketulusan-Mu, biarlah pengorbanan-Mu boleh Engkau curahkan menjadi satu sikap yang menghiasi kehidupan bukan hanya para pemimpin bangsa ini, tetapi juga setiap kami. Kami berdoa bagi Pilkada DKI khususnya yang akan dilaksanakan pada tanggal 19 April yang akan datang. Tuhan, kami merindukan seorang pelayan masyarakat yang bekerja dan mengabdikan dirinya dengan ketulusan. Kami merindukan seorang pelayan masyarakat yang memikirkan kepentingan banyak orang, menghadirkan kedamaian, kesejahteraan, dan kehidupan yang lebih baik bagi banyak orang. Oleh sebab itu Tuhan, beri kami hikmat-Mu untuk memimpin, untuk memilih pelayan terbaik ini di antara yang ada, sehingga kami boleh merasakan damai sejahtera dan berkat Tuhan melalui kepemimpinan seorang pelayan masyarakat yang sungguh-sungguh hidupnya dilandasi untuk mengabdikan dirinya bagi Tuhan dan bagi sesama. Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dari hari ke hari untuk senantiasa ada di dalam kuasa kebangkitan-Mu yang memberi pengharapan dan kebaruan di dalam kehidupan ini. Kami pinta semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami tutup dan akhiri doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya harus tak berteduh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Kendati kuasa dunia selalu menentang, penindas akan jatuh dan saliblah menang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Allah, kami membawa persembahan sebagai tanda syukur dan simbol penyerahan diri kepadamu. Kami telah menerima anugerah keselamatan di dalam kebangkitan Kristus. Kini, bangkitkanlah semangat kami untuk terus berbagi dan menjadi saksi kebangkitan Kristus dimanapun kami berada. Amin. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus pohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap. Saudara-saudaraku kekasih Tuhan Yesus Kristus, pergilah dengan kuasa kebangkitan Kristus yang melepaskanmu dari keraguan, kekhawatiran, dan ketakutan. Yakinlah, Kristus menyertai perjalanan hidupmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. God sent His Son, they call Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can taste the more.
then one day I'll cross the river, I'll fight life's final war with pain, and then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory and I'll know He reigns, because He lives.